Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
Tuhan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kami Tuhan, Kaulah sumber kami, pengharapan kami, Engkau Yesus. Namamu indah, namamu berkuasa. Oh Yesus, Tuhan kami bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus, saya akan berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Nah, dari Tritunggal kealahan, Trinitas kealahan, Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Makanya disebut dengan Allah Roh Kudus. Nah, orang percaya atau gereja tanpa pribadi Roh Kudus, kita tidak akan bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Gereja tanpa pribadi Roh Kudus bukanlah apa-apa. Nah, perlu kita ketahui kematian Yesus Kristus sebagai penebus adalah kasih karunia yang terdalam dari Allah sesungguhnya. Dan sesungguhnya kasih karunia juga tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sehingga tidaklah mungkin manusia mengenal atau mengerti perbuatan supranatural tersebut. Nah, Roh Kuduslah yang memampukan kita mengerti, Bapak Ibu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal karya Allah yang terbesar, karya anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengerti. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengenal. Nah, salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berarti tanpa Roh Kudus, kita tidak akan menyadari dosa-dosa kita. Tidak ada yang mengingatkan kita, dan kita tidak akan mampu mengenal dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan itu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya penting bukan hanya kita mengalami pribadi Roh Kudus, tetapi kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya akan bagikan ada 3 bukti bahwasannya Roh Kudus itu adalah pribadi yang nyata. Yang pertama adalah Roh Kudus mempunyai pikiran. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam saya mengutip terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan roh itu, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Sebab roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang Roh Kudus itu selalu berpikir tentang apa yang harus kita lakukan. Keputusan apa yang harus kita ambil. Membuktikan bahwa Roh Kudus itu mampu membuat keputusan. Roh Kudus mampu mengambil keputusan. Nah, tetapi kebanyakan kita tidak peka terhadap Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk kita ambil, tetapi kita tidak mau dengar. Kita malah memilih melakukan kehendak diri kita sendiri. Kita malah memilih melakukan keputusan kita sendiri tanpa kita mendengar atau peka terhadap suara Roh Kudus. Itu dia yang pertama, Roh Kudus itu mempunyai pikiran. Yang kedua, Roh Kudus mempunyai perasaan.
dalam Efesus 4 ayat 30. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Terjemahan lain dikatakan membuat hati Roh Kudus bersedih. Dan selanjutnya, Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan berduka kalau kita tidak mendengar suaranya. Roh Kudus akan berduka kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Dia sudah memikirkan keputusan apa yang harus kita ambil. Dan saya yakin keputusan yang Roh Kudus ambil adalah keputusan yang terbaik buat kita. Nah, dia akan berduka kalau kita tidak mendengarkan apa yang dia sudah pilih buat kita. Nah, kita sebagai orang percaya, seberapa sering kita membuat hati Roh Kudus bersedih, Bapak Ibu? Seberapa sering kita mendukakan Roh Kudus? Renungkan ini. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah Roh Kudus itu bisa padam. Atau Roh Kudus tidak akan bertindak sama sekali. Dia akan berdiam saja. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan apa? Jangan padamkan roh. Nah, mendukakan Roh Kudus melalui perasaannya itu akan berakhir dengan memadamkan pekerjaan Roh Kudus atau memadamkan tindakan Roh Kudus. Nah, semakin kita menjauh, semakin kita tidak peka kepada Roh Kudus, semakin kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak akan dapat melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, api itu sering sekali dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Nah, sebagaimana kita menjaga api tetap menyala, bagaimana kita harus menjaga api tetap menyala? Kita harus sering memperhatikan api tersebut, betul ya? Melihat atau apakah minyaknya sudah mau habis. Kalau minyaknya sudah mau habis, kita harus mengisinya. Dan ini tidak hanya sekali aja, ini tidak pas hanya, kita harus sering memperhatikan, itu maksud saya. Dengan kata lain, ini berbicara tentang hubungan. Nah, berhubungan dengan Roh Kudus itu tidak hanya sekali, Bapak, tetapi setiap hari. Roh Kudus berhubungan dengan kita, Roh Kudus mau kita setiap hari berhubungan dengan Dia, Bapak Ibu. Tidak hanya sekali kita memperhatikan minyak, tetapi setiap hari. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya mengenali pribadi Roh Kudus, minta kepadanya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini dia, sebagai orang Pentakosta kita sering sekali hanya sampai dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jangan sampai kita hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ada langkah selanjutnya, kita mau dipimpin oleh Roh, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, peka terhadap Roh Kudus, peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan bahwa Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Maka dengan itu maafkan kesalahan, ampuni dosa kami kalau kami sering mendukakan Roh Kudus, kalau kami sering mendukakan-Mu Tuhan, kalau kami sering menyakiti perasaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu memimpin kami, biarlah Tuhan Roh-Mu dapat membimbing kami dalam kehidupan kami, biar kami semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam hari ini yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh